Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1631. Pertempuran di mana tiga dewa surgawi setengah langkah berusaha sekuat tenaga, seberapa intens situasi pertempurannya. Setelah pertarungan sengit, ketiga orang tersebut semuanya menderita luka parah. Melihat ketiga orang itu terluka parah, pusat kekuatan alam penguasa ilahi yang mengumpulkan keberanian mereka untuk mengikuti akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergerak. Ketiga orang itu mencibir pada saat yang hampir bersamaan, mengangkat tangan mereka, itu adalah beberapa serangan yang kuat. Orang-orang ini langsung diledakkan menjadi sampah dan bahkan tidak meninggalkan tulang. Song Yu tersenyum dingin dan berkata, sekelompok semut juga memiliki angan-angan untuk mendapatkan gunung dewa magnetis asal. Lei Yi berkata, terus bertarung seperti ini juga bukan cara yang baik. Dengan tiga kekuatan kita, pada akhirnya kita hanya bisa menyebabkan kehancuran pada ketiga sisi. Kasu berkata, lalu bagaimana menurutmu? Lei Yi berkata, pertama, dapatkan gunung dewa magnetis asal, maka belum terlambat untuk bertarung. Jika tidak, kita bertiga akan saling memukul sampai mati dan bahkan tidak menyentuh gunung dewa magnetis asal, bukankah itu terlalu bodoh? Kasu dan Song Yu membeku, menyadari bahwa apa yang dikatakan Lei Yi sangat masuk akal. Saat ini, situasi seperti ini, sangat sulit untuk mengatakan apa hasil akhirnya. Baiklah, seperti katamu, kata Kasu, aku juga tidak keberatan, Song Yu berkata. Lei Yi berkata dengan suara serius, ayo pergi. Sosok ketiga orang itu bergerak, berlari menuju gunung dewa magnetik asal. Tapi tak lama kemudian, wajah mereka menjadi jelek. Semakin dekat mereka ke gunung dewa magnetis asal, semakin sulit mereka berjalan. Medan kekuatan yang sangat kuat menghancurkan mereka sampai mereka tidak dapat bernapas. Mereka merasa kaki mereka telah berakar, bahkan tidak mampu menariknya ke atas. Kita harus tahu, ketiga orang ini semuanya adalah pusat kekuatan alam dewa surgawi. Kekuatan medan gaya ini dapat dilihat secara sekilas. Sialan, medan magnet asal semakin kuat dan kuat, kalau terus begini, kita tidak bisa melewatinya sama sekali. Song Yu berkata dengan suara serius. Tubuh berdaging Kasu adalah yang terkuat di antara ketiga orang itu, tapi saat ini, dia juga tidak lebih baik dari dua lainnya. Ketiga orang itu bahkan mengeluarkan kekuatannya seperti seorang amatir, namun kecepatan mereka semakin lambat. Masih ada jarak sekitar 1000 kaki, siapapun yang berhasil melewatinya, gunung dewa magnetis asal ini akan menjadi miliknya. Kata Kasu dengan suara dingin. Jarak 1000 kaki, biasanya bagi ketiga orang ini, itu hanya soal mengangkat kaki mereka. Tapi sekarang, jaraknya cukup dekat, namun tiangnya terpisah, itu sangat jauh di luar jangkauan. Kasu meraung liar, meronta hingga wajahnya memerah, sebelum nyaris tidak bisa melangkah. Langkah ini sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatan di tubuhnya. Kasu mengertakkan gigi dan berkata, mengapa medan gaya gunung dewa magnetis asal ini begitu kuat? Song Yu akhirnya kewalahan, memuntahkan seteguk darah. Saat ini, Song Yu merasa seperti sedang memikul seluruh gunung di punggungnya, diremukkan hingga ia bahkan tidak bisa meluruskan pinggangnya. Tapi dengan harta berharga yang ada di depan, tak satupun dari mereka akan menyerah, mendesak kekuatan dunia di seluruh tubuh mereka hingga batasnya, menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan medan kekuatan yang kuat ini. Namun, ini tetap sia-sia. Pada titik ini, bahkan memajukan satu langkah pun merupakan sebuah pencapaian besar. Waktu 6 jam penuh berlalu, mereka bertiga hanya berjalan sekitar 200 kaki, masih ada jarak 800 kaki dari gunung dewa magnetik asal. Di bawah medan kekuatan yang kuat, mereka bertiga sudah terluka parah, itu jauh lebih parah dibandingkan saat mereka bertengkar sebelumnya. Tapi kali ini, di dalam bongkahan batu, sedikit tawa mencemooh melintas di sudut mulut Gao Yuan. Untuk Gao Yuan bisa hidup sampai sekarang, yang diandalkannya bukan hanya memanfaatkan senioritasnya, dia benar-benar memiliki kemampuan yang asli. Keterampilan penyembunyiannya sangat brilian, dia pernah menggunakan metode ini dan bertahan di alam mistik berkali-kali. Hari ini, hal itu memang berperan lagi. Dia perlahan berjalan keluar dari batu, memandangi tiga orang yang terluka parah, sangat senang dengan dirinya sendiri. Meskipun tiga orang itu terluka parah, indera ilahi mereka masih sangat sensitif. Ketika mereka melihat Gao Yuan tiba-tiba muncul pada saat ini, mata mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Hahaha,
Jadi bagaimana jika pusat kekuatan Dewa Surgawi? Bukankah akulah yang tertawa terakhir? Bukankah kalian bertiga sangat sombong tadi? Coba jadilah sombong sekali lagi sekarang. Gao Yuan tertawa liar. Saat ini seluruh energi ketiganya digunakan untuk melawan medan kekuatan Gunung Dewa Magnetis Asal. Begitu mereka menarik kekuatan mereka, medan kekuatan yang mengerikan itu akan seperti gunung tinggi yang jatuh dari udara, menghancurkan mereka menjadi daging cincang. Jika mereka ingin mundur, mereka harus mundur sedikit demi sedikit. Justru karena itulah Gao Yuan berani muncul saat ini. Jika tidak, meskipun mereka bertiga terluka parah, dia juga tidak akan berani menunjukkan wajahnya dengan mudah. Gao Yuan menyeringai mengerikan, mengangkat tangannya, seberkas esensi ilahi ditembakkan, terbang langsung ke arah Song Yu. Kaki Song Yu sudah berakar pada saat ini dan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghindar, dengan paksa menerima pukulan ini. Meskipun ada efek medan gaya, ketika serangan ini mencapai Song Yu di sini, kekuatannya sudah tidak kuat. Tapi saat ini, telapak tangan ini hanyalah jimat yang mempercepat kematian baginya. Song Yu memuntahkan seteguk darah segar dengan liar. Efek telapak tangan ini adalah reaksi berantai, tubuhnya kewalahan, medan kekuatan yang kuat menghancurkannya sampai tulangnya retak. Ekspresinya pucat, sadar bahwa dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bergerak maju, karenanya, dia perlahan mundur dan mundur. Song Yu, jika kamu berani mundur, orang tua ini akan membunuhmu sekarang, apa kamu percaya? Gao Yuan berteriak dengan keras. Song Yu ketakutan dan memang tidak berani lagi mundur, hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Ketika Gao Yuan melihat situasinya, dia tertawa tak terkendali dan berkata, Song Yu, bukankah kamu selalu sombong selama bertahun-tahun? Jadilah sombong dengan orang tua ini lagi. Ekspresi Song Yu sangat jelek, ini benar-benar seekor harimau yang mendarat di dataran yang diganggu oleh seekor anjing. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar menyerah di tangan Gao Yuan. Semut di matanya ini sebenarnya mengendalikan hidup dan matinya sekarang. Gao Yuan sangat segar di hatinya, keluhan yang terkumpul di hatinya selama bertahun-tahun semuanya meletus. Gao Yuan mengangkat tangannya dan itu adalah telapak tangan lainnya, Song Yu tidak berdaya dan hanya bisa menerima pukulan ini dengan paksa. Telapak tangan ini tidak berat dan tidak dapat membunuhnya, tapi itu meningkatkan tekanannya. Hahaha, orang tua ini menjebak Wu Xingtang sampai mati saat itu. Sekarang, aku juga menjebakmu sampai mati. Biarpun kamu kuat, bukankah kamu masih akan mati di tangan orang tua ini? Bukankah orang tua inilah yang tertawa terakhir? Gao Yuan tertawa keras dan berkata. Song Yu mengertakkan gigi dan berkata dengan suara dingin, Gao Yuan, jangan sombong. Sesuatu yang bahkan kami tidak dapat memperolehnya, dengan sedikit kekuatanmu, bisakah kamu mendapatkannya? Lei Yi juga berkata dengan suara dingin, jika kamu bisa berjalan dalam jarak 2000 kaki, anggap saja itu kekalahanku. Gao Yuan terlihat meremehkan dan berkata, kalian bertiga bodoh. Siapa bilang untuk mendapatkan gunung dewa magnet asal ini harus berjalan di depannya? Buka mata anjingmu dan lihat apa ini. Saat berbicara, ada tambahan tali berwarna emas di tangan Gao Yuan. Saat ketiga orang itu melihat, ekspresi mereka berubah drastis dan mereka berseru, tali pengikat abadi. Gao Yuan tersenyum dingin dan berkata, setidaknya kalian memiliki sedikit pengetahuan. Ketika lelaki tua ini keluar kali ini, aku secara khusus meminjam harta mistik Dewa Surgawi ini, tali pengikat abadi, dari Tuan Kota, yang mulia. Sekarang, buka mata anjingmu dan lihat bagaimana lelaki tua ini mendapatkan gunung Dewa Magnetis asal ini. Gao Yuan secara bertahap berjalan ke arah gunung Dewa Magnetis asal, tekanan pada tubuhnya juga menjadi semakin besar. Namun, ketika dia berjarak beberapa ribu kaki dari gunung Dewa Magnetik asal, dia terhenti. Itu hanya untuk melihat segel terbentuk di tangannya, tali emas itu tampak seperti ular spiritual, berkelok-kelok menuju gunung Dewa Magnetis asal. Tali pengikat abadi terbentang, langsung menarik gunung Dewa Magnetis asal ke arahnya. Gao Yuan sangat gembira, mengumpulkan semua energi esensi di tubuhnya, dan menarik dengan seluruh kekuatannya. Dia benar-benar berpikir bahwa dengan esensi ilahi ditambah kekuatan tali pengikat abadi, harta mistik Dewa Surgawi ini, dia benar-benar dapat menarik gunung ilahi magnetis asal. Namun, pada saat berikutnya, dia hanya merasakan kekuatan yang luar biasa menyebar. Gunung ilahi magnetik asal tidak bergeming 1 inci pun, namun karena ia menggunakan terlalu banyak kekuatan, ia langsung tersentak ke arah gunung ilahi magnetik asal.
Menggunakan kekuatan yang berlebihan sekaligus dan maju terlalu jauh ke depan, medan kekuatan yang mengerikan itu langsung menghancurkannya, memuntahkan seteguk darah segar. Gao Yuan sudah terluka parah, sekarang, lukanya semakin bertambah. Untung saja jarak yang ia tempuh tidak terlalu jauh, tidak sampai membuat ketiga orang itu dapat menjangkaunya. Hahaha, aku bertanya-tanya seberapa mampu kamu sekarang. Setelah bermain-main selama setengah hari, rasanya seperti menimba air dengan saringan. Kasu tertawa liar dan berkata, Song Yu menderita kerugian besar dan sangat membenci Gao Yuan, dia juga menyeringai mengerikan dan berkata, idiot tetaplah idiot. Berapa berat yang dimiliki Gunung Dewa Magnetik asal? Jika tidak menyempurnakannya, tak seorang pun akan berpikir untuk membawanya pergi. Bahkan jika 10 dari kalian datang, kalian tidak bisa memindahkan harta berharga semacam ini juga. Gao Yuan merangkak dengan susah payah, merasa isi perutnya berubah posisi, tulangnya hampir patah. Medan gaya di sini terlalu kuat, dia tidak berani tinggal terlalu lama dan ingin mundur dan memikirkan cara lagi. Menghadapi ejekan ketiga orang itu, Gao Yuan tidak peduli. Dia memahami keuntungannya saat ini dan tidak takut sama sekali pada ketiga orang ini. Tali pengikat abadi sudah terlepas dari tangannya, Gao Yuan baru saja berencana memanggilnya kembali ketika tiba-tiba, tatapannya berubah menjadi tajam. Sesosok muncul dari udara tipis, menghalangi arah kembalinya tali pengikat abadi. Tali pengikat abadi melintas dan langsung menghilang. Kejutan Gao Yuan tidak berarti apa-apa, dia mati-matian merasakan tali pengikat abadi. Dengan panik mendesak mantranya, mencoba memanggil kembali tali pengikat abadi. Tapi tali pengikat abadi itu mirip dengan seekor lembu tanah liat yang memasuki laut, dia tidak dapat merasakannya sedikit pun lagi. Orang itu memandang Gao Yuan dan berkata sambil tersenyum tipis, tali ini kelihatannya cukup bagus, saya akan menerimanya. Gao Yuan membuka matanya lebar-lebar, matanya penuh rasa tidak percaya saat dia berteriak dengan marah, Ye Yuan, kembalikan tali pengikat abadi itu kepadaku. Jika tidak, orang tua ini akan membuatmu mati tanpa kuburan. Ye Yuan menatapnya seperti sedang melihat orang idiot, dia berkata sambil tersenyum, apakah kepalamu terbalik? Tuan kecil ini mengambil barangmu, dan kamu masih menginginkannya kembali. Ketika trio Kasu melihat Ye Yuan yang tiba-tiba muncul, mereka terkejut hingga tidak bisa menutup mulut dalam waktu yang lama. Terutama Kasu, dia memiliki ekspresi seperti dia melihat hantu di wajahnya. Dia sangat paham tentang kekuatan telapak tangannya itu, lupakan alam dewa asal, bahkan pusat kekuatan alam penguasa ilahi tingkat menengah juga akan mati sampai tidak ada abu tersisa. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar muncul di hadapannya tanpa goresan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia baik-baik saja? Kata Kasu dengan tatapan heran. Anak ini terlalu jahat. Barusan, tidak tahu metode apa yang dia gunakan, dia sebenarnya langsung menelan tali pengikat abadi. Song Yu berkata dengan ekspresi jelek. Ada yang salah. Dengan kekuatannya, bagaimana mungkin dia bisa berdiri di ketinggian 2000 kaki? Lei Yi berkata dengan suara serius. Ekspresi Song Yu berubah dan dia memiliki firasat buruk di dalam hatinya, dan berkata dengan suara serius, medan magnet asal ini sudah cukup untuk melampaui hukum tata ruang, bahkan jika dia memahami hukum tata ruang surga lapis kedua, saat ini juga tidak mungkin untuk muncul di tempat ini. Metode apa yang masih dimiliki anak ini? Kasu tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan dan berseru, tujuan anak ini bukanlah gunung dewa magnetis asalkan. Saat ini, Ye Yuan tiba-tiba menoleh untuk melihat Kasu dan berkata sambil tersenyum, selamat, kamu menjawab dengan benar. Awalnya, aku tidak terlalu tertarik dengan gunung dewa magnetis asal ini, tapi karena kalian tidak bisa mendapatkannya, maka tuan kecil ini akan dengan enggan menerimanya. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi ketiga orang itu tiba-tiba berubah. Song Yu berkata dengan tatapan curiga, tidak mungkin. Sedikit kekuatanmu, kamu akan dihancurkan menjadi daging cincang oleh medan kekuatannya. Dua lainnya tidak berbicara, tapi ekspresi wajah mereka jelas memiliki pemikiran yang sama dengan Song Yu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, oh, apakah begitu? Jika tidak mencoba, siapa yang tahu? Selesai berbicara, Ye Yuan perlahan berjalan menuju gunung dewa magnetik asal. 4 orang menatap Ye Yuan, mata mereka penuh keterkejutan. Di tengah medan kekuatan yang begitu kuat, tapi Ye Yuan berjalan santai seperti di halaman seolah dia tidak bisa merasakan adanya tekanan sedikitpun. Bahkan Kasu dan 2 orang lainnya juga mengalami tekanan yang luar biasa saat berjalan hingga ketinggian 2000 kaki, kesulitan untuk melangkah ke depan.
Sedangkan untuk Gao Yuan, tidak perlu dikatakan lagi. Jika dia memasuki wilayah 3000 kaki, dia mungkin akan menjadi saus daging cincang. Mustahil. Ini tidak mungkin. Bagaimana? Bagaimana dia bisa menahan medan magnet asal yang begitu mengerikan? Kata Kasu kaget. Ekspresi Song Yu juga berkedip-kedip tanpa henti dan dia mengertakkan gigi dan berkata, rahasia di tubuh anak laki-laki ini terlalu banyak, dengan kemampuannya yang muncul dalam aliran yang tak ada habisnya, mustahil untuk diwaspadai sama sekali. Siapa sangka kalau sebenarnya dialah yang akan tertawa terakhir. Ekspresi Lei Yi sangat jelek saat dia berkata sambil mendengus dingin, siapapun yang tertawa terakhir belum ditentukan. Saat ini, jaraknya hanya 2000 kaki, semakin dekat ke Gunung Dewa Magnet Asal, semakin menakutkan medan magnet asal, aku tidak percaya dia bisa berjalan sampai akhir. Dua orang lainnya juga diam-diam menganggukkan kepala ketika mendengar itu. Apa yang dikatakan Lei Yi benar, mereka hanya berjalan sampai jarak 800 kaki dan beratnya sudah sebesar gunung yang tinggi. Di sekitar Gunung Dewa Magnetis Asal benar-benar mengerikan hingga tak terbayangkan. Mereka tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa terus seperti ini. Keempat orang itu menatap dengan mata besar, menatap Ye Yuan perlahan berjalan seperti ini. 2000 kaki, 1500 kaki, 1000 kaki, 800 kaki. Ye Yuan berjalan dengan kecepatan yang stabil, tak lama kemudian, dia sudah sejajar dengan Song Yu dan yang lainnya. Ketika ketiga orang itu melihat Ye Yuan berjalan hingga sejauh 800 kaki dengan begitu mudah, hati mereka tenggelam ke titik terendah. Mustahil. Kita pastinya tidak bisa memberikan kesempatan beruntung ini kepada bajingan ini. Jika tidak, itu sama saja dengan menambahkan sayap pada harimau untuk anak ini. Tekanan yang diberikan Ye Yuan padanya benar-benar terlalu besar. Pada saat ini, alam dewa surgawi apapun tidak ada gunanya sama sekali. Ye Yuan berjalan melewati ketiga orang itu, tatapannya samar-samar menyapu Kasu saat dia berkata sambil tersenyum, tunggu, skor kita akan diselesaikan dengan benar. Kasu ditatap oleh Ye Yuan hingga jantungnya berdebar kencang, anak laki-laki ini sebenarnya mengancamnya. Tapi dia tidak khawatir Ye Yuan akan membunuhnya sekarang. Meskipun kekuatan Ye Yuan bisa menyaingi penguasa ilahi lapisan pertama, kekuatan ini masih terlalu lemah baginya. Dengan kekuatan tubuh berdagingnya, bahkan jika dia berdiri di sana dan membiarkan penguasa ilahi lapisan pertama membunuhnya, mereka tidak bisa menyentuhnya sedikit pun juga. Ye Yuan berbeda dari Gao Yuan. Gao Yuan awalnya adalah pusat kekuatan Dewa Surgawi setengah langkah, meskipun wilayahnya ditekan, kekuatan serangannya sangat kuat, ancamannya terhadap ketiganya sangat besar. Tapi Ye Yuan pada akhirnya hanyalah seorang seniman bela diri dewa asal. Ye Yuan sendiri juga memahami hal ini, oleh karena itu, dia tidak bergerak. Bocah, kamu jangan sombong. Ketika orang tua ini membebaskan diri, orang pertama yang kubunuh adalah kamu. Kasu mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika kamu benar-benar bisa membunuhku, apakah aku akan tetap berdiri di sini? Oleh karena itu, sebaiknya kamu berdoa, doakan aku tumbuh lebih lambat, dengan cara ini, kamu bisa hidup lebih lama. Kasu sangat tertekan, jika pusat kekuatan alam dewa asal lainnya berani berbicara kepadanya seperti ini, dia pasti akan menertawakannya. Sampah semacam ini bisa melupakan ancaman sekecil apapun padanya seumur hidup mereka. Tapi Ye Yuan berbeda, bakat anak ini terlalu hebat, lebih jauh lagi, kekuatan tempurnya sangat menantang surga, karena berada di alam dewa asal, dia sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan penguasa ilahi lapis pertama. Begitu orang seperti itu tumbuh dewasa, ancaman terhadapnya terlalu besar. Namun, meskipun membunuhmu saat ini agak memaksa, membuatmu menderita beberapa kesulitan masih bisa dicapai. Ye Yuan menyeringai saat mengatakan ini, tersenyum sampai Kasu bergidik. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Hanya sedikit sampah dari alam dewa asal yang ingin mengancam kursi ini. Ekspresi Kasu berubah mengancam, namun di dalam hatinya dia gemetar. Jari Ye Yuan bergerak, dan jarum perak tiba-tiba muncul di ujung jarinya. Jarum perak ini ternyata merupakan harta mistik Dewa Surgawi. Dia melihat ke arah Kasu dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, alam dewa asal yang sangat lemah. Kamu harus tahu, tuan kecil ini adalah tetua menara pil kota Kekaisaran Elang Surgawi. Lihat jarum perak ini. Jarum perak ini memiliki tulang peringkat 3 yang mengikis air mata iblis surgawi yang menempel di atasnya. Hal ini, jangan bilang padaku bahwa kamu belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tatapan Kasu berubah tajam, auranya melemah,
hampir hancur ke tanah oleh medan gaya. Kamu, bagaimana kamu tahu cara membuat hal semacam ini? Kata Kasu dengan ngeri. Air mata iblis surgawi yang mengikis tulang adalah racun kuat yang menargetkan ras iblis, itu sangat kuat. Setetes air mata iblis surgawi yang mengikis tulang peringkat 5 sudah cukup baginya, pusat kekuatan dewa surgawi ini, untuk mati 100 kali lipat. Meskipun air mata iblis surgawi yang mengikis tulang peringkat 3 tidak dapat meracuninya sampai mati, cukup banyak penderitaan yang harus dia alami. Terutama dalam keadaan seperti ini, begitu dia diracuni, dia pasti akan menjadi sangat lemah. Pada saat itu, Ye Yuan tidak perlu bergerak, dia juga akan dihancurkan oleh medan magnet asal. Jika yang dipegang Ye Yuan di tangannya adalah artefak penguasa ilahi, dia tidak akan peduli sama sekali, karena artefak penguasa ilahi tidak dapat menembus pertahanannya sama sekali. Namun, apa yang Ye Yuan pegang di tangannya adalah harta mistik dewa ilahi. Ini mematikan. Melihat jarum perak di tangan Ye Yuan yang bergoyang maju mundur di depannya, Kasu akhirnya pasrah. Kasu melepaskan seluruh kekuatannya, meluncur keluar seperti anak panah yang meninggalkan talinya. Saat dia berjalan pergi, Kasu menyemburkan darah segar dengan liar, seluruh tubuhnya sangat lemah di bawah tekanan medan magnet asal. Berlari sejauh 3000 kaki sekaligus, Kasu akhirnya terhuyung, terjatuh dengan keras ke tanah. Wajah Song Yu dan keduanya sedikit berubah, menatap Ye Yuan dengan agak takut. Benar saja, Ye Yuan mengeluarkan botol kecil lagi, kedua orang itu langsung merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Tidak perlu ditanyakan, di dalam botol kecil ini juga tidak ada yang bagus. Bagaimana mereka bisa memberi Ye Yuan kesempatan untuk menusuk mereka dengan jarum? Belajar dari Kasu, mereka bergerak, melarikan diri keluar. Dengan pontang-panting, luka mereka secara alami tidak akan ringan di bawah tekanan yang berat. Ketiga orang ini duduk di sana, memuntahkan seteguk demi seteguk darah, pemandangannya agak megah. Tidak jauh dari situ, ekspresi Gao Yuan sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan hanya menggunakan jarum perak dan menakuti 3 pusat kekuatan dewa surgawi sampai seperti ini. Ye Yuan memandang mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum, "Untuk apa kalian semua berlari begitu cepat? Aku hanya bercanda dengan kalian, kalian menganggapnya serius. Aku seorang alkemis, mengapa ada begitu banyak racun di tubuhku?" Ketiga orang itu memuntahkan seteguk darah sekali lagi tanpa aba-aba sebelumnya. Orang ini benar-benar membuat orang jengkel sampai mati. Ye Yuan, kamu, saat kursi ini pulih dari lukaku, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Bahkan jika kamu adalah tetua kota kekaisaran elang surgawi, itu tidak akan berhasil. Song Yu berkata dengan marah. Kekuatan ketiganya sudah kurang dari 1/10 karena cedera parah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalau begitu kalian semua rawat luka kalian dengan baik, aku akan mengambil gunung dewa magnetik asal terlebih dahulu. Oh iya, masih ada orang yang melirik tamak di samping kalian, kalian semua tidak akan berpikir bahwa dia akan membiarkan kalian menyembuhkan lukamu dengan benar kan? Wajah ketiga orang itu berubah, hampir menatap Gao Yuan pada saat yang sama, api amarah segera menyala. Ekspresi Gao Yuan juga berubah, dia tidak menyangka kalimat dari Ye Yuan akan menyulut kemarahannya dan dia meraung dengan marah, Ye Yuan, jangan membuat tuduhan fitnah. Orang tua ini akan pergi sekarang, kalian bertiga bisa bebas untuk menyembuhkan luka-lukamu. Song Yu mencibir dan berkata, saat kamu menyergap kursi ini tadi, bukankah kamu sangat sombong? Sekarang, aku ingin melihat bagaimana kamu masih bisa menjadi sombong. Kasu dan Lei Yi sama-sama orang yang sangat cerdik, bagaimana mungkin mereka membiarkan serigala melotot seperti harimau yang buas di satu sisi tanpa terkendali. Ye Yuan tidak bisa membunuh mereka bukan berarti Gao Yuan tidak bisa membunuh mereka. Lebih jauh lagi, keadaan Gao Yuan saat ini bahkan sedikit lebih baik daripada mereka bertiga. Tidak membunuhnya, bagaimana mungkin mereka bertiga berani menyembuhkan? Kasu tersenyum dingin dan berkata, siapa yang peduli dengan apa yang terjadi? Habisi dia dulu sebelum bicara. Bocah tua ini sangat berbahaya, tidak lebih buruk dari Ye Yuan itu. Membiarkannya hidup, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan? Ekspresi Gao Yuan sangat jelek. Tindakan Ye Yuan yang menembakkan api ke arahnya benar-benar kejam. Ini adalah konspirasi yang terang-terangan, ketiga orang itu juga rubah tua, mustahil untuk tidak menyadari bahwa Ye Yuan sedang menabur perselisihan. Tapi mereka masih harus mengambil tindakan melawannya. Alasannya sangat sederhana, mereka tidak nyaman. Bocah ini benar-benar sulit untuk dihadapi.
Ketiga orang itu dengan paksa menahan luka berat dan menyergap Gao Yuan. Tiga orang itu terluka parah dan terkena panah panjang di akhir penerbangan mereka. Jika bukan karena itu, dengan identitas mereka, bagaimana mungkin mereka bisa menyerang secara keroyokan? Sebaliknya, itu adalah Gao Yuan, meskipun dia juga menderita luka, itu jauh lebih ringan jika dibandingkan. Segera, keempat orang itu terlibat dalam perkelahian. Bagaimana bisa Gao Yuan menjadi tandingan ketiga orang itu? Dalam beberapa ronde, dia terlatih-tatih, mengalami luka parah. Ketika Ye Yuan melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Semakin cerdik orang tersebut, terkadang semakin mudah untuk dibodohi. Pertarungan di sana, dia tidak khawatir, dia akan pergi dan menyingkirkan gunung dewa magnetis asal sekarang. Seperti yang dikatakan Kasu dan yang lainnya, kekuatan Ye Yuan tidak cukup untuk berjalan di depan gunung dewa magnetis asal. Medan magnet asal di depan terlalu kuat, meskipun dia memiliki kayu roh magnetisme asal, benda suci semacam ini, benda ini jelas jauh lebih rendah dibandingkan dengan gunung dewa magnetis asal. Namun, Ye Yuan punya metodenya sendiri. Baginya, kayu roh magnetisme asal adalah media terbaik untuk berkomunikasi dengan gunung dewa magnetis asal. Ye Yuan mengeluarkan kayu roh magnetisme asal dan menuangkan energi esensi ke dalamnya dengan heboh. Dengan suara mendesing, kayu roh magnetisme asal terbang langsung menuju gunung dewa magnetis asal. Kayu roh magnetisme asal benar-benar dimasukkan ke dalam gunung dewa magnetis asal tanpa halangan sedikit pun. Gunung dewa magnetis asal tampaknya telah diaktifkan, langsung memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ketika empat orang yang sedang dalam pertempuran sengit melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat melanjutkan perkelahian, melihat pemandangan ini dengan keterkejutan yang luar biasa. Bagaimana anak ini melakukannya? Dia benar-benar mulai menyempurnakan gunung dewa magnetis asal. Ekspresi Song Yu berubah drastis. Kasu mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata, "Sialan. Sibuk dalam waktu lama dan menderita luka berat, pada akhirnya hal itu justru menguntungkan bocah ini. Ketika lukaku sembuh, aku pasti akan membunuh bajingan ini bagaimanapun caranya." Saat ketiga orang itu terkejut, Gao Yuan berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, melaju menuju keluar. Ketiga orang itu tidak peduli sama sekali, ekspresi mereka menatap Ye Yuan dengan rumit. Gunung dewa magnetis asal ini bukanlah harta karun biasa, nilainya tidak dapat ditentukan sama sekali. Setelah sepenuhnya dimurnikan, bahkan mungkin pembangkit tenaga dewa surgawi dapat dengan mudah dibunuh. Kata Lei Yi dengan ekspresi yang sangat jelek. Ye Yuan memperoleh kayu roh magnetisme asal selama bertahun-tahun, dia sudah lama menyatu menjadi satu dengannya, tidak ada perbedaan satu sama lain. Menggunakannya sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan gunung dewa magnet asal saat ini berjalan dengan sangat lancar. Kayu roh magnetisme asal dan gunung dewa magnet asal berasal dari sumber yang sama, bisa dikatakan berasal dari akar yang sama, tentu saja tidak ada banyak kebencian terhadap Ye Yuan. Di bawah tatapan heran ketiga orang itu, Ye Yuan perlahan berjalan maju sekali lagi, menuju ke arah gunung ilahi magnetik asal. Mengapa medan magnet asal yang begitu kuat sama sekali tidak berguna melawannya? Song Yu berkata dengan kaget. Medan magnet asal sebenarnya kehilangan efektivitas. Apa yang baru saja dia lakukan? Kasu juga berkata dengan kaget. Lei Yi memiliki mata yang tajam saat dia berseru, "Kalian lihat di atas gunung dewa magnetik asal. Itu, kayu roh magnetisme asal." Ketika ketiga orang itu melihat kayu roh magnetisme asal, mereka tidak dapat menahan diri untuk menyadari. Akhirnya mengetahui mengapa Ye Yuan bisa datang dan pergi dengan bebas di bawah naungan gunung dewa magnetis asal. Hukum magnetisme asal adalah sejenis hukum yang sangat langka dan unik, orang-orang yang dapat memahaminya sangatlah sedikit. Orang sekuat trio Song Yu hanya bisa melepaskan kekuatan dunia untuk menahan tekanan berat dari medan magnet asal juga. Tapi Ye Yuan, dia bisa memanfaatkan hukum magnetisme asal untuk menetralkan medan magnet asal. Sialan, keberuntungan anak ini juga terlalu menantang surga, dia tidak hanya memahami hukum tata ruang, tapi sebenarnya ada kayu roh magnetisme asal, harta karun tertinggi semacam ini. Kasu melolong. Keberuntungan Ye Yuan membuatnya iri dan cemburu. Di tengah tatapan rumit ketiga orang itu, Ye Yuan perlahan-lahan muncul di depan gunung dewa magnetik asal. Gunung dewa magnetik asal berwarna hitam seluruhnya, setinggi 3 orang, sangat tebal dan kuat, 10 orang juga tidak bisa memeluknya.
Tangan Ye Yuan dengan ringan meletakkan kayu roh magnetisme asal, menuangkan esensi ilahi ke dalam, dan mulai memurnikan gunung ilahi magnet asal. Tapi saat ini, Song Yu dan Lei Yi saling bertukar pandang, tiba-tiba memperlihatkan ekspresi ganas. Kasu adalah monster tua yang telah hidup selama jutaan tahun, dia segera mendeteksi ada yang tidak beres. Dua sosok menerobos angin dan tiba, bergegas ke arahnya. Sosok Kasu mengelak dengan aneh, menghindari serangan kedua orang itu. "Heh, kalian semua manusia memang pengkhianat," kata Kasu sambil tertawa dingin. Song Yu mencibir dan berkata, "Ras iblis itu kejam dan buas, membantai makhluk hidup. Kepercayaan apa yang perlu dibicarakan denganmu? Kalian makhluk hidup yang menyimpang." Lei Yi mengangguk dan berkata, "Tidak perlu bertele-tele dengannya, bunuh dia." Kasu tertawa keras dan berkata, "Ingin membunuh kursi ini, kalian masih sedikit belum berpengalaman." Pada saat itu, untuk mendapatkan gunung dewa magnetis asal, tak satu pun dari ketiganya ingin mengeluarkan energi secara berlebihan, jadi itulah mengapa mereka membentuk kesepakatan yang rumit. Sekarang, melihat gunung dewa magnetik asal dibawa oleh Ye Yuan ke dalam tasnya, keseimbangan di antara mereka secara alami rusak. Meskipun Lei Yi adalah seorang kultivator keliling, manusia dan iblis adalah musuh bebuyutan, sekarang karena ada kesempatan untuk membunuh Kasu, dia tentu saja tidak akan ragu. Terlebih lagi, Kasu, monster tua yang telah hidup selama jutaan tahun ini, pasti ada cukup banyak barang bagus pada dirinya. Membunuhnya juga bisa menutupi kerugian kali ini. Sedangkan untuk Ye Yuan, mereka sudah menyerah. Dia dan Song Yu sama-sama mengerti, keadaan mereka saat ini tidak dapat membunuh Ye Yuan sama sekali. Karenanya, mereka menetapkan target pada Kasu. Jika dia berada pada kondisi puncaknya, Kasu tentu saja tidak takut pada keduanya, tapi saat ini, masih terasa berat baginya menghadapi serangan gabungan kedua orang itu. Iblis tua Kasu, menghabisimu, kota kekaisaran anggrek terkemuka akan dianggap telah kehilangan tangan juga. Hari ini, kamu tetap tinggal di sini. Song Yu berkata sambil tersenyum dingin. Song Yu telah lama mengonsumsi beberapa pil obat dan dengan paksa menekan lukanya, pecah dalam pertarungan sengit saat ini, dia juga tidak menahan diri sedikit pun. Sialan, Song Yu, dendam hari ini, lelaki tua ini sudah mengingatnya. Kasu mundur saat dia bertarung, mundur ke arah luar ngarai. Segera, ketiga orang itu menghilang, hanya menyisakan Ye Yuan sendirian yang memurnikan gunung dewa magnetis asal. Di luar ngarai, sekelompok orang tidak dapat kembali ke atas dan hanya bisa diam menunggu hasilnya. Sisi kota kekaisaran elang surgawi dipenuhi dengan kesedihan, kematian Ye Yuan merupakan pukulan telak bagi mereka. Tiba-tiba, tatapan Zheng Qi berubah menjadi tajam, menyapu ke arah kedalaman ngarai. Sesosok tubuh sedang melarikan diri ke sini dengan bingung, siapa lagi kalau bukan Gao Yuan. Perut Zheng Qi yang penuh amarah tak mampu melampiaskannya, melihat Gao Yuan, dia akhirnya menemukan celah untuk melampiaskannya. Sosoknya terhanyut, langsung menghadangnya. Orang tua yang menyimpang. Hari ini, mari kita selesaikan masalah lama dan masalah baru bersama-sama, mati. Zheng Qi berteriak keras, menghunus pedangnya dan maju. Gao Yuan saat ini dalam keadaan gentar, takut ketiga orang yang mengejarnya, tapi dia tidak menyangka ada harimau di belakang, serigala di depan. Saat ini, dia dihadang langsung oleh Zheng Qi. "Zheng Qi, lelaki tua ini tidak ingin bermain denganmu sekarang. Tersesat untuk kursi ini," Gao Yuan berkata dengan sangat marah. Hari ini adalah hari paling menyedihkan bagi Gao Yuan. Dia berpikir bahwa dia menghitung segalanya, jadi dia tidak menyangka akan dikalahkan di tangan bocah alam dewa asal. Di dalam alam mistik, dia selalu menipu orang, kapan dia pernah ditipu oleh orang lain sebelumnya. Tapi kali ini, mulai dari punggung bukit pemanggil iblis, dia ditipu terus-menerus, hingga akhirnya ditipu oleh Ye Yuan, bahkan hampir mati di bawah serangan gabungan dari 3 pusat kekuatan dewa surgawi yang besar. Sekarang, bahkan Zheng Qi anak kecil ini berani mengganggunya. Bagaimana Zheng Qi bisa menyerah? Dia melihat Gao Yuan terluka parah, itu adalah waktu terbaik untuk membalas dendam, tentu saja tidak mungkin membiarkan pihak lain pergi. Pada saat ini, kota kekaisaran yang paling damai masih memiliki beberapa orang yang tersisa, ketika mereka melihat Gao Yuan dihentikan, mereka segera ingin mengambil tindakan dan membantu. Tetapi kota kekaisaran elang surgawi saat ini merupakan kelompok orang yang berada dalam kondisi terbaik, bagaimana mereka bisa membiarkan orang-orang ini pergi membantu. Penduduk kota kekaisaran elang surgawi segera mengepung mereka di tengah,
Ning Tianping tersenyum dingin dan berkata, ini adalah permusuhan di antara mereka, aku ingin melihat siapa yang berani bergerak. Penduduk kota kekaisaran yang sangat damai telah kehilangan lebih dari separuh anggotanya, saat ini, tubuh orang-orang ini juga mengalami luka-luka. Saat ini, pusat kekuatan kota kekaisaran elang surgawi bagaikan sekelompok harimau ganas, sedangkan lawannya adalah sekelompok kucing yang sakit-sakitan, begitu mereka bertarung, tidak ada sedikit pun ketegangan sama sekali. Ning Tianping diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, jika bukan karena tetua Ye Yuan, mereka mungkin bahkan tidak bisa memblokir musuh saat ini kan. Namun sayang, seorang jenius di generasinya justru binasa begitu saja. Di sisi itu, Zheng Qi benar-benar memiliki gaya bertarung tanpa mempedulikan nyawanya, setiap gerakan tidak meninggalkan titik vital. Di bawah cedera serius, bagaimana mungkin Gao Yuan masih bisa menandinginya, berteriak dengan cemas. Zheng Qi, apa kamu gila? Jika kamu berani membunuhku, kota kekaisaran yang paling damai tidak akan pernah berhenti sampai kalian mati. Masalahnya saat itu tidak bisa menyalahkanku sama sekali, Wu Xingtang sendirilah yang serakah, itulah sebabnya dia kehilangan nyawanya. Zheng Qi, aku salah, oke. Ayo berjabat tangan dan berbaikan. Gao Yuan menangis aneh, akhirnya malah mengalah dan memohon ampun, tapi Zheng Qi menutup telinga terhadapnya. Zheng Qi juga tidak bodoh, kesempatan yang sangat bagus, begitu dia melewatkannya, dia harus menunggu entah berapa tahun. Hari ini, dia harus membunuh pihak lain. Melihat Zheng Qi tidak mendengarkan alasan atau tunduk pada paksaan, Gao Yuan berteriak, Zheng Qi, untuk apa kamu mati-matian mempertaruhkan nyawamu? Ye Yuan anak itu belum mati, jika kamu punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamaku di sini, kenapa kamu tidak segera pergi menyelamatkannya? Wajah Zheng Qi yang tenang akhirnya terlihat tergerak. Dia menghentikan pedang di tangannya dan berkata dengan suara dingin, apa yang kamu katakan? Bukan hanya dia, semua orang di kota kekaisaran elang surgawi semuanya tercengang. Mereka melihat Ye Yuan dibunuh oleh Kasu dengan mata kepala sendiri, bagaimana mungkin dia tidak mati? Gao Yuan berkata, awalnya aku juga mengira Ye Yuan bajingan ini sudah mati, siapa yang tahu bahwa dia tidak mati dan bahkan menyelinap masuk, tapi sekarang, dia dikepung oleh 3 pusat kekuatan Dewa Surgawi, kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Tapi kamu masih punya waktu untuk dihabiskan di sini bersamaku. Saat Zheng Qi dalam keadaan linglung, Gao Yuan tiba-tiba melakukan serangan diam-diam, sebuah serangan telapak tangan ke arah dadanya. Tiba-tiba mendengar berita bahwa Ye Yuan tidak mati, pikiran Zheng Qi terkena dampak dan linglung sejenak. Bagaimana Gao Yuan bisa melepaskan kesempatan ini? Zheng Qi dipukul oleh telapak tangan, jatuh dengan keras ke tanah, darah segar muncrat dengan liar. Telapak tangan ini, Zheng Qi sama sekali tidak dijaga, menerimanya dengan kokoh, dan bahkan sudah tidak bisa berdiri. Gao Yuan juga yang terluka parah, kekuatan dan esensi ilahinya kurang dari 10%, sehingga dia tidak membunuh Zheng Qi. Tapi ini sudah cukup bagi Gao Yuan. Tujuannya bukan untuk membunuh Zheng Qi, tapi untuk melarikan diri. Kamu, tercela. Zheng Qi memegangi dadanya dan berkata dengan marah. Gao Yuan tertawa dan berkata, jika waktu tidak mendesak, orang tua ini akan membunuhmu. Tapi aku akan memberitahumu kabar baik, Ye Yuan benar-benar tidak mati. Terlebih lagi, jika tidak ada kecelakaan, harta berharga itu kemungkinan besar sudah menjadi miliknya. Saat kata-kata ini keluar, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Ini, bagaimana ini mungkin? Aku dengan jelas melihat dengan mata kepala sendiri dia dibunuh oleh pusat kekuatan ras iblis itu, bagaimana mungkin dia tidak mati? Tidak hanya dia tidak mati, dia bahkan memperoleh kesempatan keberuntungan yang sangat besar dari tangan 3 dewa surgawi yang perkasa. Bagaimana dia melakukannya? Kita mempunyai begitu banyak pasang mata, mungkinkah semuanya membuat kesalahan penilaian? Kejutan di hati setiap orang sangat besar. Seseorang yang sudah lama hancur berkeping-keping di matanya benar-benar memanfaatkan peluang keberuntungan yang sangat besar kali ini. Hal semacam ini, bahkan memikirkannya pun terasa tak terbayangkan. Terlebih lagi, kali ini ada 3 pusat kekuatan Dewa Surgawi yang ikut campur dalam masalah ini. Mungkinkah mereka hanya menyaksikan Ye Yuan merebut harta karun itu tanpa perasaan? Gao Yuan melirik Zheng Qi dengan pandangan menghina dan baru saja hendak pergi. Hahaha, Gao Yuan, terima kasih telah membawakanku berita ini. Karena Ye Yuan tidak mati, kekhawatiran orang tua ini hilang. Hari ini, lelaki tua ini akan binasa bersamamu. Tiba-tiba,
Zheng Qi tertawa liar tanpa henti, aura di tubuhnya meroket. Dia tiba-tiba berdiri, luka di tubuhnya benar-benar pulih seketika. Selanjutnya, tubuhnya memancarkan lingkaran cahaya merah, seluruh tubuhnya seperti sedang mengamuk. Ketika Gao Yuan melihat adegan ini, ekspresinya berubah saat dia berkata dengan keras, "Zheng Qi, kamu gila." Gerakan ini membakar kehidupan dan esensi darah. Zheng Qi sudah benar-benar gila saat dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Terus kenapa?" Saat itu, ketika guru mengajari aku jurus ini, beliau menyuruhku untuk tidak menggunakan jurus ini sampai saat hidup dan mati. Tapi, lewatkan kesempatan hari ini, entah sampai kapan lelaki tua ini harus menunggu hingga bisa membunuhmu lagi. Oleh karena itu, kamu harus mati hari ini. Biasanya, bahkan jika Zheng Qi menggunakan gerakan mematikan ini, itu juga tidak mungkin menjadi tandingan Gao Yuan. Tapi kesempatan hari ini terlalu bagus, Zheng Qi jelas bahwa sekali dia melewatkannya, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalas dendam lagi seumur hidup ini. Meskipun peluang Gao Yuan untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi sangat kecil, peluangnya untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi juga sangat kecil. Ingin membalas dendam, hampir tidak ada peluang. Dan hari ini mungkin adalah kesempatan terakhir. Zheng Qi menunggu selama beberapa puluh ribu tahun, bagaimana mungkin dia bisa melepaskan kesempatan ini dengan mudah. Ekspresi Gao Yuan berubah drastis dan dia berkata dengan ngeri, "Gila. Kamu gila." Gao Yuan dan Wu Xingtang adalah pusat kekuatan di era yang sama. Dia tentu saja tidak asing dengan gerakan ini. Menggunakan gerakan ini dalam situasi putus asa, tidak hanya keadaan seseorang dapat mencapai puncaknya, tetapi bahkan kekuatan tempurnya dapat melonjak. Tapi harganya membakar umur panjang dan esensi darah. Saat ini, menggunakan keadaan seperti ini, Zheng Qi menggunakan gerakan ini terlalu buruk baginya. Hampir tanpa keraguan sedikit pun, Gao Yuan segera berlari kencang menjauh. Zheng Qi tertawa dingin dan berteriak, "Mau kemana?" Zheng Qi menggunakan gerakan ini, teknik gerakannya meningkat pesat, mengejar Gao Yuan dalam sekejap mata. Setiap pedangnya lebih cepat dari yang terakhir, memaksa Gao Yuan sampai dia bingung. Bagaimana mungkin Gao Yuan masih ingin terus berjuang? Dia hanya bisa mundur saat bertarung. Dia tahu bahwa keadaan Zheng Qi tidak akan bertahan lama. Selama dia melanjutkannya, akan ada peluang untuk membunuh Zheng Qi. Kedua orang itu, yang satu dikejar, yang satu lari, segera menghilang di depan mata semua orang. Sebelum pergi, Zheng Qi meninggalkan instruksi. Dia berkata, "Kalian semua tetap di sini dan diam-diam menunggu Penatua Ye keluar." Ning Tianping dan yang lainnya memiliki pandangan yang bertentangan. Mereka tidak berpikir bahwa kepala tetua akan sangat tegas. Zheng Qi dan Gao Yuan baru saja pergi belum lama ini ketika serangkaian suara perkelahian terdengar dari belakang lagi. Segera, tiga sosok orang muncul di depan semua orang. Tapi mereka tidak tinggal diam, mengejar sambil bertarung, juga menghilang di depan mata semua orang dengan sangat cepat. Semua orang bertukar pandang, hanya merasa bahwa situasi saat ini sangat kacau, dan menjadi sangat bingung. Mata Peng Hin menampakkan tatapan tajam dan tiba-tiba melancarkan serangan, membunuh manusia yang kuat hanya dengan mengangkat tangannya. Baru pada saat itulah pembangkit tenaga manusia menyadari dan melakukan serangan balik satu demi satu. Tapi manusia saat ini adalah sekumpulan naga tanpa pemimpin dan bahkan tidak memiliki orang yang bisa mempertahankan benteng. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari kelompok kekuatan iblis? Qiao An tidak bisa menahan kesepian dan ingin masuk untuk mengambil kesempatan keberuntungan, dan telah dibunuh oleh tiga pusat kekuatan Dewa Surgawi bersama-sama. Saat ini, dua orang Peng Hin dan Dien adalah yang terkuat di antara kelompok orang ini. Bahkan jika ranahnya ditekan, dia juga masih seekor harimau yang memasuki kawanan domba. Untungnya, ranah semua orang sedang ditekan. Manusia tidak mengalami kekalahan seperti tanah longsor. Tapi situasinya juga tidak bagus. Dan sekarang, pusat kekuatan kota Kekaisaran Elang Surgawi menjadi kekuatan utama pertempuran ini. Kekuatan mereka dipertahankan sepenuhnya, kekuatan tempur mereka sangat kuat. Saat ini, di antara pembangkit tenaga manusia, hanya ada Ling Zikun, satu pusat kekuatan teratas yang tersisa. Dia juga merasa sangat tegang menghadapi dua pusat kekuatan penguasa ilahi lapis ketiga sendirian. Tapi ras iblis memiliki keunggulan dalam hal jumlah, kekalahan manusia juga merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Situasi saat ini sangat buruk bagi sisi manusia. Semuanya, bertahanlah. Selama kita menunggu sampai Tuan Song Yu dan Tuan Lei Yi kembali, kita akan menang.
Ling Zikun berteriak. Namun kekuatan manusia terlalu banyak dan berhamburan, masing-masing berjuang untuk diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa bersatu seperti ras iblis? Di bawah pertempuran sengit, kekuatan manusia menjadi semakin berkurang, kerugian mereka sangat tragis. Bahkan pihak kota Kekaisaran Elang Surgawi juga mempunyai cukup banyak orang yang menderita luka serius. Peng Hin tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ye Yuan sialan itu, kali ini berani mengambil kesempatan keberuntungan. Hari ini, kalian semua harus membayar harga atas tindakannya. Hahaha. Awalnya, melihat Ye Yuan dibunuh oleh Kasu, Peng Hin sangat bersemangat. Tapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan tidak hanya tidak mati, dia bahkan mendapatkan peluang keberuntungan yang sangat besar kali ini. Peng Hin merasa tidak nyaman seperti memakan seekor lalat di dalam mulutnya. Kemarahannya sekarang dilampiaskan pada pembantaian manusia yang kuat. Jumlah pusat kekuatan manusia anjlok, masing-masing wajah mereka menunjukkan ekspresi putus asa. Tepat pada saat ini, seorang pemuda berpakaian putih berjalan dari kedalaman ngarai dengan tampaknya lambat, namun kenyataannya, itu cepat. Setiap langkah yang diambil pemuda itu, pasti ada jejak kaki yang sangat dalam di bawah kakinya. Tangan pemuda ini sebenarnya sedang mengangkat sebuah gunung yang sangat besar. Ya, jika dibandingkan dengan tubuhnya, itu adalah gunung yang sangat besar. Di bawah gunung besar, tubuhnya tampak sangat lemah, seolah-olah bisa dihancurkan menjadi daging cincang oleh gunung besar itu kapan saja. Tapi, pemuda itu tanpa ekspresi, mengangkat sesuatu yang berat seolah ringan, terlihat sangat santai dan tanpa susah payah. Penatua Ye, itu Penatua Ye. Ning Tianping adalah orang pertama yang menemukan Ye Yuan dan berteriak kaget. Ning Tianping awalnya sangat terkejut, tapi melihat gunung besar di tangan Ye Yuan, dia terkejut sampai rahangnya tidak bisa menutup. Apa-apaan ini? Penatua Ye membawa gunung. Adegan ini tampak sangat lucu. Tubuh Ye Yuan tampak sangat aneh dengan gunung besar itu, namun dia tidak hancur. Cukup banyak orang yang melihat pemandangan ini, termasuk para iblis itu. Hahaha, apakah anak ini datang untuk bercanda? Membawa bukit kecil ke sini untuk apa? Apakah ini di sini untuk menakuti kita? Hahaha, aku sangat takut. Gunung yang besar sekali. Ya ampun, aku akan dihancurkan sampai mati. Bagi seniman bela diri alam dewa asal, membawa bukit kecil sebesar ini adalah hal yang sangat mudah. Oleh karena itu, meskipun keadaan Ye Yuan terlihat sangat lucu, semua orang tidak merasakan sesuatu yang aneh. Kalau itu mereka juga bisa menahannya dengan mudah. Bukit kecil untuk menghancurkan orang seperti ini tidak akan menimbulkan bahaya sama sekali. Oleh karena itu, itulah sebabnya mereka mengejek Ye Yuan seperti ini. Ras iblis sudah meraih kemenangan dan tidak berpikir bahwa alam dewa asal Ye Yuan bisa mengubah apapun. Bahkan jika dia memiliki kekuatan tempur dewa surga lapis pertama, tidak ada yang akan berubah. Ning Tianping dan mereka semua juga tidak merasakan hal yang sama dan berteriak pada Ye Yuan, Tetua Ye, jangan pedulikan kami, cepat pergi. Ye Yuan tersenyum padanya, dia tertegun sejenak, lalu melihat Ye Yuan dengan ringan mengangkat tangannya, dan mendorong gunung besar itu. Kemudian, dia melihat gunung raksasa itu membentuk lengkungan indah, mendarat di kepala Peng Hin. Peng Hin sudah lama melihat Ye Yuan, tapi dia sangat meremehkan Ye Yuan. Melihat bahwa Ye Yuan benar-benar menggunakan gunung besar itu untuk datang dan menghancurkannya, dia tidak bisa menahan cibirannya sambil berkata, gunung yang buruk dan kamu ingin melukai kursi ini. Apakah kamu benar-benar menganggap kursi ini sebagai selembar kertas? Peng Hin mengambil palu besar, yang mengejutkan itu adalah harta mistik Raja Iblis tingkat tinggi. Hanya untuk melihatnya tersenyum mencemooh, mengacungkan palunya, dan menghantam gunung ilahi magnetik asal. Pada saat ini, gunung ilahi magnetik asal kebetulan sedang dalam momentum menimpanya. Tiba-tiba, medan kekuatan yang menakutkan menyelimuti seluruh medan perang. Peng Hin yang awalnya tampak menghina tiba-tiba mengubah ekspresinya secara drastis, akhirnya menyadari teror dari gunung yang sangat besar ini. Dia secara naluriah ingin berlari, tetapi kakinya seperti tumbuh akar, tidak mampu bergerak sama sekali. Jeritan melengking namun putus asa tiba-tiba terputus. Kecepatan jatuhnya gunung ilahi magnetik asal terlalu cepat, hingga semua orang tidak dapat bereaksi. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengedipkan mata dan Peng Hin telah hilang. Darah segar beterbangan kemana-mana. Dien dan Ling Zikun yang berada tidak jauh darinya mengalami cipratan darah di seluruh wajah mereka. Dien tidak dapat menahan diri untuk bergidik, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya.
Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Gunung Dewa Magnetik Asal kembali ke tangannya sekali lagi dan diangkat dengan ringan begitu saja. Kali ini, tidak ada yang bisa tertawa lagi. Semua orang berhenti berkelahi, memandangi Peng Hins yang dihancurkan menjadi pancake daging dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Jiwa iblisnya sudah menghilang bersama angin, bahkan tidak dapat menemukan jejaknya. Seorang pusat kekuatan iblis berkata dengan kaget, "Tidak mungkin kan? Benda apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat?" Wajahnya sangat hitam, tetapi saat ini, sudah ada tanda-tanda pucat. Jelas sekali, dia sangat ketakutan. Untuk bisa menghancurkan pusat kekuatan penguasa iblis surga lapis ketiga sekaligus, kekuatan gunung yang sangat besar ini terlalu menakutkan. Gunung ilahi magnetik asal. Harta berharga yang lahir kali ini sebenarnya adalah gunung ilahi magnetik asal. Cepat lari. Berbicara ke belakang, nada suara Dien berubah, jelas sangat ketakutan. Bagaimana mungkin dia masih berani tinggal, dia segera lepas landas dan berlari. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Jangan terburu-buru pergi, aku juga akan membunuhmu." Selesai berbicara, dia mendorong gunung asli magnetik ilahi sekali lagi. Gunung ilahi magnetik asal berhasil mengejar Dien dengan kecepatan luar biasa. Gemuruh. Suara keras terdengar, pusat kekuatan penguasa iblis surga lapis ketiga lainnya telah hilang. Para pusat kekuatan iblis itu semuanya diliputi teror, mengompol karena ketakutan. Bagaimana mungkin mereka masih berani tertinggal saat ini? Mereka semua mengeluarkan seluruh kekuatan mereka, melarikan diri dengan putus asa. Mereka hanya bisa berdoa agar Ye Yuan tidak memperhatikan mereka. Bahkan Dien dan Peng Hin, dua pusat kekuatan yang perkasa ini, dengan santainya dihancurkan. Bagaimana mereka bisa beruntung? Untuk beberapa waktu, pusat kekuatan ras iblis melarikan diri ke segala arah, berpencar seperti burung ketakutan. Bagaimana mereka masih peduli untuk membantai pembangkit tenaga manusia? Ye Yuan saat ini adalah bintang jahat di mata mereka. Pembangkit tenaga manusia semuanya tercengang. Mereka dikejutkan oleh pemandangan di depan mata mereka hingga tidak bisa lebih terkejut lagi. Mereka tidak dapat memahaminya apapun yang terjadi. Bagaimana Ye Yuan tiba-tiba bisa menjadi begitu kuat? Ia menghancurkan dua pusat kekuatan penguasa iblis surga lapis ketiga dengan beberapa gerakan santai. Kita harus tahu, Peng Hin dan Dien adalah pusat kekuatan penguasa iblis surga berlapis ke-9 yang asli. Sebenarnya, mereka salah paham, gunung ilahi magnetik asal ini hanya memiliki kekuatan sebesar itu di dalam jurang ini. Jurang ini adalah medan magnet alami. Selama Ye Yuan mengendalikan gunung asli magnetik ilahi dan membuatnya menciptakan kekuatan yang menarik dengan medan magnet yang sangat besar ini, lupakan Raja Iblis, bahkan penguasa iblis pun akan dihancurkan olehnya juga. Kepadatan gunung ilahi magnetik asal ini sangat mengerikan. Jika bukan karena menyempurnakannya, bahkan Kasu, pusat kekuatan dewa surgawi semacam ini, bisa melupakan untuk menggerakkannya sedikit pun. Begitu benda semacam ini dihancurkan, bahkan harta mistik penguasa ilahi pun akan hancur menjadi debu juga, apalagi berbicara tentang seseorang di bawah itu. Namun, kekuatan Ye Yuan saat ini hanya mampu memurnikan sebagian kecil dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya sama sekali. Jika sepenuhnya disempurnakan, menghancurkan pusat kekuatan dewa surgawi akan seperti bermain-main. Seperti yang dikatakan Song Yu, nilai gunung ilahi ini tidak dapat ditentukan sama sekali. Itu mungkin bahkan lebih hebat daripada harta mistik dewa surgawi Xiantian. Sosok Ye Yuan bergerak dan melemparkan gunung dewa magnetik asal sekali lagi. Ye Yuan melempar dengan sangat santai, menghancurkan satu demi satu pusat kekuatan ras iblis. Dia secara khusus memilih pusat kekuatan iblis yang kuat untuk dibunuh, mengenai sasaran demi sasaran tanpa meleset. Para pusat kekuatan iblis itu meratap dengan sedih seolah-olah akhir dunia telah tiba, menangis dengan putus asa. Untungnya, pelemparan Ye Yuan membutuhkan waktu dan tidak mungkin membunuh semua orang. Begitulah cara beberapa iblis lolos. Meski begitu, dalam waktu singkat ini, para iblis juga kehilangan lebih dari selusin pusat kekuatan. Di antara mereka, ada beberapa pusat kekuatan yang awalnya merupakan penguasa iblis lapis ke-6 ke atas. Dengan ini, sudah cukup bagi kota kekaisaran anggrek terkemuka dan balai Yama darah untuk menderita. Pembangkit tenaga manusia semuanya tercengang, semuanya sangat terkejut di belakang. Inikah harta berharga yang lahir kali ini? Kekuatan ini, gila. Dengan gunung ilahi magnetik asal ini,
bukankah seseorang akan melakukan pembersihan setelah keluar? Setelah mengusir para pusat kekuatan iblis, Ye Yuan menyingkirkan gunung dewa magnetik asal dan menemui Ning Tianping. Ning Tianping memperhatikan sampai darahnya mendidih di satu sisi, berkata dengan terkejut, "Selamat, Penatua Ye. Mendapatkan harta berharga ini, Penatua Ye dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di masa depan." Ye Yuan hanya tersenyum dan tiba-tiba menyadari bahwa Zheng Qi tidak ada dan bertanya, "Di mana kepala tetua?" Saat menyebutkan kepala tetua, mata Ning Tianping menjadi merah dan menceritakan kejadian yang terjadi sebelumnya. Alis Ye Yuan berkerut ketika dia mendengar dan berkata, "Gao Yuan ini penuh dengan trik, kepala tetua sepertinya bukan lawannya. Kalian semua tunggu di sini. Aku akan mencarinya. Gao Yuan, keluarlah untukku." Zheng Qi berteriak dengan marah. Langkahnya baru saja berhasil, membuat Gao Yuan terbang. Tapi siapa yang tahu kalau orang ini berguling-guling di tanah dan menghilang. Zheng Qi tahu bahwa orang ini hanya bersembunyi di dekatnya. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencari, dia tidak bisa menemukan jejak Gao Yuan juga, dan tidak bisa menahan rasa cemas yang membara. Waktu yang tersisa untuknya tidak banyak, begitu tubuhnya mencapai batas, dia akan menjadi sangat lemah. Saat itu, dia hanya bisa bergantung pada belas kasihan orang lain. Zheng Qi merasa kekuatan hidupnya mengalir sedikit demi sedikit. Tubuhnya juga perlahan melemah, kehilangan keberaniannya sebelumnya. Dia diam-diam membenci ketidakmampuannya, hingga gagal memanfaatkan peluang bagus tersebut. Zheng Qi tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lagi, jika tidak, dia akan dibunuh oleh Gao Yuan. Dia mengertakkan gigi, sosoknya bergerak cepat, mundur ke arah dia datang. Tapi saat ini, Gao Yuan tiba-tiba muncul di depan, menghalangi jalannya. "Hehehe, bukankah kamu akan membunuhku? Terburu-buru berangkat untuk apa?" Gao Yuan tersenyum jahat pada Zheng Qi dan berkata. Saat Zheng Qi melihat Gao Yuan, dia tidak bisa menahan amarahnya, segera mengangkat pedangnya dan menyerang, berkata dengan marah, "Aku akan lihat kemana kamu lari." Siapa yang tahu kalau dia baru saja bergerak dan sosok Gao Yuan melintas, menghilang sekali lagi. Ekspresi Zheng Qi berubah. Dia akhirnya menyadari bahwa Gao Yuan sengaja mengulur waktu bersamanya. Tapi menyadarinya juga tidak ada gunanya. Sejak memasuki medan ini, dia tidak dapat menemukan sosok Gao Yuan lagi. Cara penyembunyian Gao Yuan sangat kuat, Zheng Qi tidak dapat menemukannya sama sekali. Zheng Qi mendorong kecepatannya hingga ekstrim, ingin melepaskan diri dari Gao Yuan. Namun saat ini, dia dan Gao Yuan sepertinya telah berbalik. Gao Yuan mengikuti seperti bayangan, tapi juga tidak melakukan kontak dengannya. Tiba-tiba, kepala Zheng Qi pusing, kakinya terhuyung, hampir jatuh ke tanah. Sedikit seringai mengerikan muncul di sudut mulut Gao Yuan, dan telapak tangan terulur, secepat kilat. Zheng Qi terlempar ke samping, darah segar muncrat dengan liar. Pada saat ini, umur panjang Zheng Qi dan esensi darahnya terbakar terlalu banyak dan sudah sangat lemah. Cedera sebelumnya juga terjadi lagi, seluruh tubuhnya hampir tidak bisa bergerak. Ketika Gao Yuan melihat ini, dia menyeringai mengerikan dan berkata, "Zheng Qi, kamu ingin bertarung dengan lelaki tua ini, tapi kamu pengalamanmu masih terlalu dangkal. Bahkan Wu Xingtang tidak bisa mengalahkan orang tua ini, bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkanku?" Zheng Qi memuntahkan seteguk darah dan mengertakkan gigi dan berkata, "Tercela." Gao Yuan tertawa keras dan berkata, "Tercela. Hehe, pemenang menjadi raja dan yang kalah menjadi pesakitan. Wu Xingtang tidak cukup hina, jadi dia sudah lama berubah menjadi tanah. Orang tua ini tercela, dan sekarang, aku adalah kepala tetua kota kekaisaran yang paling damai. Dan sekarang, kamu juga akan menjadi seperti gurumu yang terkutuk itu, menghilang begitu saja." Hahaha. Zheng Qi saat ini tidak dapat mengumpulkan kekuatan sama sekali. Dia tahu bahwa dia akan mati. Gao Yuan tertawa garang dan memukulkan telapak tangannya ke arah Zheng Qi. Tiba-tiba, ekspresi Gao Yuan berubah drastis, perasaan bahaya besar muncul di hatinya. Secara naluriah, Gao Yuan menggunakan sisa kekuatannya dan bergerak sedikit ke samping. Sebuah gunung hitam tiba-tiba jatuh dari langit, mengejutkan hingga seluruh jurang bergema. "Ah! Kakiku!" Segera setelah itu, jeritan melengking bergema di seluruh jurang. Gao Yuan mencengkeram pahanya, butiran besar keringat merembes dari dahinya, meratap tanpa henti. Dia mengelak tepat waktu, menghindari titik vitalnya. Tapi kecepatan jatuhnya gunung asli magnetik ilahi terlalu cepat, dia masih tidak bisa menghindarinya sepenuhnya, dan kedua kakinya langsung hancur.
Saat ini, kedua kakinya sudah hilang sama sekali. Rasa sakit yang luar biasa menjalar, membuatnya hampir mati lemas. Dia dengan putus asa mendesak esensi ilahi, ingin memulihkan tubuh berdagingnya, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Hukum magnet asal gunung ilahi magnetik terlalu kuat sehingga tidak memberinya kesempatan untuk pulih sama sekali. Ye Yuan perlahan berjalan keluar, menatap Gao Yuan dengan dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak buruk. Reaksimu cukup cepat. Gao Yuan memandang Ye Yuan dengan ngeri, kulitnya pucat, dan dia menarik napas dingin. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu cepat? Gao Yuan berkata dengan ngeri. Dalam pandangannya, Ye Yuan masih harus menyempurnakan gunung dewa magnetik asal saat ini. Bagaimana mungkin dia bisa menyempurnakan gunung asli magnetik ilahi dengan begitu cepat? Ye Yuan berkata dengan dingin, bukan itu yang perlu kamu khawatirkan. Yang harus kamu khawatirkan saat ini adalah bagaimana cara melunasi hutangmu. Ekspresi Gao Yuan sangat jelek, roda gigi di kepalanya berputar dengan kecepatan tinggi, ingin melarikan diri dari situasi putus asa saat ini. Aku ingin menyelamatkan hidupku juga. Zheng Qi, dia menjadi gila, bersikeras membunuhku. Gao Yuan mengertakkan gigi. Ye Yuan datang ke sisi Zheng Qi, melihatnya dan alisnya menyatu erat. Kepala tetua, kamu terlalu ceroboh. Membalas dendam tidak dilakukan dengan mempermainkan hidup Anda. Apa gunanya saling menghancurkan? Seperti yang Ye Yuan katakan, jari-jarinya mengetuk dengan cepat, menghentikan kekuatan hidup Zheng Qi yang terus menguap. Tapi wajah Zheng Qi terlihat lega saat ini ketika dia berkata, kamu tidak tahu, hutang terima kasihku kepada guru sama beratnya dengan gunung. Kali ini adalah kesempatan bagus sekali seumur hidup. Aku tidak ingin melewatkannya, kamu tidak perlu menyusahkan diri sendiri lagi, aku tahu tubuhku, tidak ada harapan. Kamu membantu membalas dendam untukku. Ye Yuan mengeluarkan beberapa pil obat dan memasukkannya ke dalam mulut Zheng Qi, berkata dengan dingin, denganku, kamu tidak perlu mati. Membalas dendam hal semacam ini, tentu saja kamu harus melakukannya sendiri agar terasa melegakan. Pil obat memasuki perut, aliran hangat dengan cepat melonjak, roh Zheng Qi segera meningkat secara signifikan. Zheng Qi berkata dengan terkejut, bagaimana pil obat peringkat 3 bisa memiliki efek obat seperti itu. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Dengan ranahnya saat ini, dia benar-benar kebal terhadap pil obat peringkat 3. Tapi pil obat Ye Yuan benar-benar manjur padanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apa yang diberikan kepadamu semua adalah pil obat tingkat Dewa Roh Kehampaan, yang mengisi kembali esensi dan menutrisi Qi. Meskipun tidak bisa membuat Anda pulih sepenuhnya, seharusnya tidak ada masalah besar untuk saat ini. Tidak jauh dari situ, saat Gao Yuan melihat pemandangan ini, dia sangat terkejut. Pil obat tingkat Dewa Roh Kehampaan sebenarnya adalah keberadaan yang legendaris. Ye Yuan benar-benar mengeluarkan setumpuk besar sekaligus. Menggunakan pil dewa peringkat 3 untuk menekan luka dari pusat kekuatan peringkat 4, hanya Ye Yuan yang berani melakukannya. Hanya dia yang bisa melakukannya. Gao Yuan sangat putus asa dalam hati. Kedua kakinya hancur total, aura seluruh tubuhnya sangat lemah. Namun, keinginannya untuk hidup sangatlah kuat. Dia tidak ingin mati di sini. Oleh karena itu, dia menggunakan kedua tangannya untuk merangkak, ingin melarikan diri dari sini. Tapi Ye Yuan tidak mempedulikannya sama sekali dan berkata pada Zheng Qi, bagaimana kondisinya? Bisakah kamu berdiri? Zheng Qi mengangkat kepalanya dan menatap Ye Yuan sambil mengangguk dan berkata, ya. Ye Yuan tersenyum, membantu Zheng Qi berdiri, dan perlahan berjalan menuju Gao Yuan. Melihat penampilan Gao Yuan yang menyedihkan, Zheng Qi sangat senang di hatinya. Hahaha, orang tua, kamu tidak menyangka hari ini akan datangkan. Selama lebih dari 60.000 tahun. Aku sudah menunggu lebih dari 60.000 tahun untuk hari ini. Zheng Qi menahan rasa sakitnya dan berkata sambil tertawa lebar. Gao Yuan terlihat putus asa saat dia berseru, adik Zheng, aku salah. Aku mohon padamu untuk melepaskanku. Zheng Qi mencibir dan berkata, melepaskanmu. Lalu siapa yang akan melepaskan guru? Ye Yuan menyerahkan pedang Junyi ke tangan Zheng Qi. Zheng Qi memandang Ye Yuan dengan penuh rasa terima kasih, pedang panjang itu tiba-tiba melayang. Pupil Gao Yuan berangsur-angsur membesar, hidupnya mengalir deras. Dia akhirnya berhenti bernapas. Air mata Zheng Qi mengalir di wajah tuanya saat dia melihat ke langit dan menangis dengan getir, Guru, apakah Anda melihatnya? Murid ini, akhirnya membalaskan dendammu.
Ye Yuan, terima kasih. Menghadapi Ye Yuan, air mata mengalir di wajah lama Zheng Qi. Mencapai keinginannya yang telah lama diidam-idamkan membuatnya merasa seolah-olah beban berat terangkat dari pikirannya. Awalnya, dia sudah kehilangan semua harapan. Ye Yuan lah yang menariknya keluar dari keputusasaan. Rasa syukur di hatinya sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia hanya bisa mengucapkan kata sederhana ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hati tulus kepala tetua, Ye Yuan ini mengaguminya. Hal kecil ini tidak layak untuk disebutkan. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama. Sebaiknya kita cepat pergi. Kedua orang itu kembali untuk mencari Ning Tianping dan yang lainnya. Ye Yuan menampilkan hukum tata ruang dan membawa semua orang kembali ke atas tebing. Akhirnya kita bisa melihat matahari. Perjalanan ini sungguh menyedihkan. Ya, ranahku sangat tertekan tanpa alasan. Rasanya sangat tidak nyaman. Semua berkat Penatua Ye. Kalau tidak, mungkin tidak ada di antara kita yang bisa melarikan diri kali ini. Penduduk kota Kekaisaran Elang Surgawi menghela nafas dengan emosi yang berubah-ubah. Hidup dan mati, dua dunia berbeda, mereka semua, para tetua dan pelindung ini, belum pernah mengalami tempat berbahaya seperti ini sebelumnya. Bukan karena binatang buas itu kuat, tetapi ranah mereka selalu ditekan. Ketidakberdayaan semacam ini membuat mereka merasa tidak enak, merasa putus asa. Untungnya, mereka memiliki Ye Yuan. Begitulah cara mereka lolos hidup-hidup. Meskipun kota Kekaisaran Elang Surgawi juga menderita korban kali ini, dibandingkan dengan kota-kota kekaisaran lain dan para kultivator keliling, kerugian mereka paling sedikit. Oleh karena itu, mereka berterima kasih kepada Ye Yuan dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Rombongannya baru saja akan berangkat ketika tiba-tiba, dua sosok terbang dengan cepat. Merekalah Song Yu dan Lei Yi yang pergi dan kembali. Keduanya bergandengan tangan dan melukai Kasu dengan parah, tapi orang itu masih bisa lolos. Kembali ke atas, mereka tidak lagi terkekang oleh medan magnet asal, dan pulih ke alam Dewa Surgawi. Kedua orang itu berkonsultasi dan kembali lagi. Ye Yuan memandang kedua orang ini dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata dengan dingin, apa? Kalian berdua ingin melakukan perampokan di keramaian. Song Yu berkata dengan suara serius, serahkan gunung ilahi magnetik asal. Jika tidak, kamu bisa melupakan berjalan keluar dari kota Kekaisaran Sungai Abadi. Bahkan jika kita tidak dapat melakukan apapun, apakah menurutmu mereka dapat melarikan diri? Ye Yuan mengeluarkan gunung dewa magnetik asal, memegangnya di tangannya, dan berkata sambil tersenyum tipis, jika kamu menginginkannya, maka aku akan memberikannya padamu. Selesai berbicara, Ye Yuan dengan ringan mengirimkannya dengan satu tangan. Gunung ilahi magnetik asal terbang menuju keduanya dengan kecepatan luar biasa. Kedua orang itu sama sekali tidak merasakan gelombang kekuatan hukum dan bahkan berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar menyerah. Keduanya pulih ke alam Dewa Surgawi. Jika Ye Yuan tidak memanfaatkan kekuatan hukum, gunung ilahi magnetik asal ini tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi mereka. Ketika keduanya melihat ini, mereka tidak dapat menahan kegembiraannya, saling tertarik untuk pergi dan menangkap gunung asli magnetik ilahi. Namun, ketika mereka menyentuh gunung asli magnetik ilahi, mereka hanya merasakan kekuatan luar biasa yang dapat meruntuhkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan yang mengalirkannya. Karena terkejut, kedua orang itu diserang secara brutal, sosok-sosok beterbangan. Dan gunung dewa magnetik asal mengalami guncangan balasan dan kembali ke tangan Ye Yuan. Kalian terlalu sopan. Karena kalian semua tidak menginginkannya, maka dengan enggan aku akan menerimanya, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang karena terkejut, melihat pemandangan ini dengan sangat takjub. Song Yu dan Lei Yi adalah pusat kekuatan Dewa Surgawi. Meskipun mereka terluka parah, pusat kekuatan Dewa Surgawi adalah pusat kekuatan Dewa Surgawi, eksistensi yang tidak dapat dikalahkan. Sekarang, mereka benar-benar dihantam oleh Ye Yuan dengan sebuah gunung. Kekuatan gunung yang sangat besar ini terlalu menakutkan. Menghadapi gunung ilahi magnetik asal, mata semua orang menjadi sangat panas. Tapi, Ye Yuan memukul dua pembangkit tenaga Dewa Surgawi hingga terbang dengan gunung ilahi. Jadi bagaimana mungkin mereka masih berani memiliki desain pada gunung ilahi ini? Saat ini isi hati Song Yu dan Lei Yi sedang bergejolak, nafas tertahan di dada mereka, tidak mampu bernapas. Mereka tidak dapat berbicara sama sekali. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan lemparan ini bisa sekuat itu. Bagaimana mungkin bajingan ini memuntahkan makanan yang dia makan dengan begitu mudahnya?
Namun mereka juga tidak menyangka bahwa gunung ilahi magnetik asal ini ternyata begitu berat hingga mampu menghancurkan mereka, para pembangkit tenaga dewa surgawi, hingga terluka parah. Tentu saja, ini terutama karena mereka terluka parah, kekuatan mereka kurang dari 10%. Saat ini, mereka menumpuk luka di atas luka dan hampir tidak bisa bergerak lagi. Ye Yuan menangkupkan tinjunya ke arah Ling Zikun dan berkata, "Kepala tetua, kami akan kembali. Tidak perlu mengantar kami pergi." Ekspresi Ling Zikun juga tidak terlalu bagus. Bagaimanapun, Song Yu adalah tetua mereka. Hanya saja dia sedang ditekan oleh Ye Yuan saat ini, bagaimana mungkin dia masih berani bergerak. Oleh karena itu, Ye Yuan membawa orang-orang dari Elang Surgawi, naik ke kapal terbang, dan pergi dari hadapan semua orang. Berita tentang Ye Yuan yang merebut harta berharga itu dan kembali ke kota kekaisaran mengejutkan para eselon atas kota kekaisaran Elang Surgawi. Selain itu, berita lain yang membangkitkan semangat orang-orang datang, penatua kedua Xuan Yu menerobos ke alam dewa surgawi setengah langkah. Jelas sekali, ini berkat Ye Yuan. Para petinggi mengumumkan bahwa Xuan Yu akan menggantikan Ruo Su, menjadi kepala tetua Menara Pil. Untuk beberapa waktu, bagian atas tembok kota memamerkan bendera kerajaan yang besar. Mendengar Ye Yuan kembali, Xuan Yu langsung datang berkunjung. "Hehehe, selamat, kepala tetua." Ye Yuan menangkupkan tangannya dan berkata. Xuan Yu mengomel sambil tertawa, "Anak nakal, masih memberiku omong kosong ini. Jika bukan karena kamu, mustahil bagiku untuk menerobosnya juga." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Itu semua ada pada kepala tetua yang bakatnya melebihi orang lain. Apa hubungannya dengan saya?" Namun, penatua kedua mungkin tidak menyerah pada hal itu kan. Xuan Yu menghela nafas dan berkata, "Bukan begitu. Orang tua ini tidak keberatan dengan reputasi kosong, tapi Ruo Su berbeda. Belakangan ini, dia mengaku sakit dan tidak keluar, praktis sudah dalam kondisi setengah pensiun." Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Jika dia tidak bereaksi sama sekali, maka kamu harus lebih berhati-hati. Untuk saat ini, dia juga tidak bisa memainkan trik apapun." Xuan Yu menganggukkan kepalanya. Mengenai hal-hal ini, dia benar-benar tidak mahir dalam hal itu. Tapi dia tidak datang hari ini karena masalah ini. Oleh karena itu, dia mengerutkan alisnya dan berkata, Zheng Qi sebenarnya menggunakan gerakan pedang gila ini. Sekarang, ranahnya mengalami kemunduran, umur panjangnya rusak parah. Aku juga bingung harus berbuat apa. Ye Yuan menggunakan pil dewa peringkat 3 dan menyelamatkan nyawa Zheng Qi. Tapi itu tidak bisa membiarkan dia pulih kembali ke kondisi puncaknya. Saat ini, ranah Zheng Qi langsung jatuh ke alam Raja Ilahi tahap awal. Terlebih lagi, umurnya tidak banyak tersisa. Dia sudah menjadi cacat. Xuan Yu baru saja menjadi kepala tetua, ini tentu saja menjadi tanggung jawabnya sepenuhnya. Namun kerugian Zheng Qi kali ini sangat besar. Pil obat biasa tidak berpengaruh sama sekali padanya. Bahkan jika Xuan Yu telah menembus ranahnya, dia tidak dapat memurnikan pil yang diperlukan juga. Menyempurnakan pil dewa peringkat 4 tidak seperti menyempurnakan pil dewa peringkat 3. Bagi Xuan Yu yang ingin memurnikan pil obat bermutu tinggi, hal itu hampir mustahil. Oleh karena itu, dia datang untuk mencari bantuan dari Ye Yuan. Ye Yuan juga menghela nafas ketika mendengar itu dan berkata, "Aku tidak dapat memurnikan pil dewa peringkat 4 saat ini, dan aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Aku akan memberikan kepada Anda beberapa metode. Anda hanya perlu menyelamatkan nyawa kepala tetua Zheng Qi terlebih dahulu. Sedangkan sisanya, lebih baik tunggu aku menerobos ke alam dewa ilahi sebelum berbicara lebih lanjut." Mata Xuan Yu berbinar dan dia berkata, "Keluar kali ini, kamu menemukan kesempatan untuk melakukan terobosan." Ye Yuan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sejujurnya, aku tidak tahu apa-apa." Xuan Yu kaget saat mendengar itu. Biasanya, dengan bakat Ye Yuan yang menantang surga, menerobos ke alam penguasa ilahi seharusnya tidak sulit. Bahkan jika dia untuk sementara tidak dapat menerobos, juga tidak mungkin untuk terus tidak memiliki petunjuk untuk melakukan terobosan. Bagaimana ini mungkin? Metode kultivasi yang kamu kembangkan harusnya sangat kuat, menerobos ke alam penguasa ilahi seharusnya menjadi sesuatu yang terjadi secara alami tanpa usaha tambahan. Kata Xuan Yu. "Penatua Ye, kamu kembali." Ye Yuan baru saja memasuki pusat kota dan bertemu Lin Dong bersama beberapa temannya. Lin Dong tersenyum sambil menyapa Ye Yuan. Ye Yuan meliriknya, sedikit menganggukkan kepalanya, dan berjalan lewat, dan tidak memiliki niat untuk menanggapinya.
Lindong secara verbal penuh hormat, tapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Sebaliknya, wajahnya penuh cemoohan dan sombong atas kemalangan orang lain. Beberapa temannya sama seperti dia, wajah mereka penuh dengan penghinaan. Melihat Ye Yuan mengabaikannya, Lindong tersenyum dingin dan berkata kepada teman-temannya, menjadi sombong untuk apa? Apakah dia masih berpikir bahwa dialah sesepuh jenius itu? Bahkan tidak bisa menerobos ke alam penguasa ilahi, namun juga berani menyatakan dirinya jenius. Benar-benar menggelikan. Hehehe, tidak bisa menerobos ke alam dewa ilahi, betapapun jeniusnya dia, cukup kentut anjing. Aku mendengar bahwa sudah ada rumor di lantai atas yang mengatakan untuk menghapus posisinya sebagai penatua. Begitu itu menjadi kenyataan, itu akan menjadi balas dendam jika ada dendam. Dia masih berpikir bahwa dia adalah sosok eselon atas kota kekaisaran, yang merajalela di depan kita. Hahaha, orang-orang ini berbicara sangat keras dan tidak berniat menghindari Ye Yuan sama sekali. Jelas sekali, mereka tidak lagi memikirkan Ye Yuan, sesepuh ini. Dalam sekejap, 300 tahun telah berlalu sejak kembali dari punggung bukit pemanggil iblis. Selama 300 tahun ini, Ye Yuan telah mencoba berbagai macam metode, namun dia masih belum bisa menemukan kunci untuk menciptakan metode kultivasi lapisan keempat. Pintu ini sepertinya tertutup rapat untuknya. Ye Yuan memvisualisasikan gunung bentangan surga kecil, mencoba menerobos dengan alkimia Dao, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan setelah melakukan pengasingan tertutup, dia tidak dapat menemukan jalannya. Ye Yuan sering keluar sendirian untuk berlatih dan bahkan menyempurnakan pil Fast Sun semesta tingkat Dewa Roh Hampa untuk dikonsumsi. Namun semua upaya itu ibarat batu yang tenggelam ke lautan, tidak membuahkan hasil sama sekali. Saat itu, kemunculan Ye Yuan mengaum mengejutkan seluruh kota kekaisaran elang surgawi. Bahkan pusat kekuatan Dewa Surgawi di lantai atas membuat pengecualian dan mempromosikan Ye Yuan menjadi tetua menara pil. Untuk beberapa waktu, hal itu sangat mengejutkan. Semua orang tidak akan meragukan bahwa Ye Yuan akan menjadi pusat kekuatan alam penguasa ilahi segera. Namun, sama seperti semua orang yang tidak dapat membayangkan kekuatan mengerikan Ye Yuan, mereka juga tidak berpikir bahwa Ye Yuan tidak mampu menerobos ke alam penguasa ilahi selama 300 tahun. Bagi seorang yang bertalenta biasa-biasa saja, 300 tahun untuk menerobos ke alam penguasa ilahi, itu adalah fenomena normal. Tapi bagi Ye Yuan, 300 tahun terlalu lama. Terus gagal menerobos ke alam dewa ilahi, tentu saja ada beberapa suara yang meminta penyelidikan mengenai dirinya di dalam kota. Terutama ketika Ye Yuan adalah pohon besar yang anginnya menderu-deru di sekitar puncak tertinggi, hampir semua mata tertuju padanya. Sekarang, suara bertanya seperti ini, mereka semakin kuat dan kuat. Oleh karena itu, itulah sebabnya Lindong dan mereka semua berani mengabaikan Ye Yuan. Ye Yuan baru saja kembali dari pelatihan di luar dan mendengar berita bahwa mereka akan menghapuskan posisi seniornya. Dia percaya bahwa ini bukanlah rumor yang tidak berdasar. Jika tidak, Lindong tidak akan berani bersikap sombong juga. Namun, dia tidak keberatan. Posisi penatua mungkin sangat dihormati oleh orang lain, tetapi baginya, dia tidak ragu-ragu untuk meninggalkan jabatan tersebut. Cakrawalanya tidak akan pernah berhenti pada posisi seorang penatua yang sangat sedikit. Mengenai provokasi Lindong, Ye Yuan juga tidak peduli dan langsung pergi. Tapi ketika Lindong mereka semua melihat Ye Yuan tetap diam, mereka bahkan mengira Ye Yuan takut, dan menjadi lebih berani. Mereka sebenarnya mengejar Ye Yuan dan terus mengejek. Ya ampun, kejeniusan kita yang luar biasa, Ye, benar-benar melarikan diri dalam aib. Hahaha. Kami, talenta biasa-biasa saja ini, telah menerobos ke alam dewa ilahi. Tapi penatua Ye yang disebut sebagai jenius nomor 1 sebenarnya tidak mampu menerobos ke alam dewa ilahi, benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Kota kekaisaran membiarkan dia menjadi lebih tetua karena mereka yakin dia bisa menerobos ke alam penguasa ilahi. Tapi sekarang, sepertinya orang-orang di lantai atas salah menilai orang itu. Semua orang baru saja berbicara ketika aura kuat tiba-tiba turun. Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di jalanan, menggunakan tatapan sedingin es untuk melihat Lindong dan yang lainnya. Lindong dan yang lainnya tampak membeku, kata-kata mereka tiba-tiba berhenti. Leluhur, Lindong dan yang lainnya berkata dengan terbata-bata. Enyahlah, kata bulu dingin dengan suara dingin. Ya, leluhur.
Lindong dan yang lainnya tidak menyangka kalau bulu dingin akan benar-benar muncul di sini dan ketakutan hingga mereka mengompol karena ketakutan, lalu melarikan diri seperti burung terbang. Bulu dingin memandang Ye Yuan dan berkata dengan marah karena gagal memenuhi harapan. Bagaimanapun, kamu juga seorang tetua menara pil. Bagaimana kamu bisa membiarkan para bajingan ini menindas dengan bebas? Dalam 300 tahun ini, alam Dewa Surgawi tampaknya telah tercerahkan, menerobos hingga setengah langkah alam Dewa Surgawi. Itu adalah akumulasi yang sangat tebal yang meletus. Sekarang, status bulu dingin di kota Kekaisaran Elang Surgawi secara alami meningkat seiring dengan situasi umum. Bulu dingin tidak menyukai urusan duniawi ini. Tapi saat ini, Zheng Qi sudah setengah mati, jadi bulu dingin mengambil tanggung jawab urusan menara bela diri. Dunia ini realistis. Kita tidak boleh melihat betapa senioritas bulu dingin tinggi. Jika ranahnya terus stagnan dan tidak maju, dia hanya akan memamerkan senioritasnya. Tidak ada yang peduli padanya sama sekali. Tapi sekarang, tentu saja tidak ada orang yang berani meremehkannya. Ye Yuan memandang bulu dingin dan berkata sambil tersenyum, bukankah dikatakan bahwa posisiku sebagai tetua akan segera hilang? Bulu dingin membeku, menghela nafas, dan berkata, kamu terus-menerus tidak mampu menerobos, jadi sulit untuk menutup mulut semua orang. Soal ini, lelaki tua ini juga sangat menentangnya, tapi kedua orang itu juga punya kekhawatiran, kamu tidak seharusnya menyalahkan mereka. Ye Yuan tahu bahwa kedua orang yang disebutkan oleh bulu dingin itu adalah dua pembangkit tenaga penguasa ilahi di kota Kekaisaran Elang Surgawi. Kedua orang ini, yang satu memiliki senioritas yang lebih tinggi dari bulu dingin, yang lainnya berada di generasi yang sama dengan bulu dingin. Ini adalah kota Kekaisaran Elang Surgawi, jadi tentu saja kata-kata mereka lah yang paling berarti. Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, apa yang dikatakan saudara bulu dingin? Menjadi seorang penatua itu baik, menjadi manusia fana juga tidak masalah. Itu hanyalah gelar kosong. Jika para kultivator generasiku tidak memiliki kekuatan, semuanya tentu saja hanya omong kosong. Bulu dingin agak terkejut melihat reaksi Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya berpikiran terbuka. Kita harus tahu, sumber daya yang dinikmati para tetua tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bagi seniman bela diri, apa yang paling penting? Bukankah itu masih sumber daya kultivasi? Bulu dingin menghela nafas lagi dan berkata, aku benar-benar tidak mengerti, bakat sepertimu benar-benar adalah orang nomor satu dalam pencapaian yang melampaui zaman kuno dan modern. Bahkan jika kamu menerobos ke alam Dewa Surgawi di masa depan, bahkan alam Empyrean, aku tidak menganggapnya aneh sedikit pun. Tapi kamu terus gagal menerobos ke alam penguasa ilahi, itu benar-benar membuatku bingung. Bulu dingin tahu bahwa pendahulunya yang memahami hukum tata ruang surga lapis kedua, kekuatannya sudah tak terbayangkan saat ini. Ye Yuan hanya menggunakan waktu 100 tahun untuk memahami hukum ruang lapis kedua. Bakatnya sama sekali tidak kalah dengan bakat pendahulunya. Namun, mengapa dia tidak dapat menerobos ke alam penguasa ilahi? Membuka dunia kecil mungkin mustahil untuk dicapai seumur hidup bagi orang lain, tetapi bagi Ye Yuan, itu seharusnya mudah. Menurut pendapat bulu dingin, Ye Yuan seharusnya sudah berhasil menembusnya dalam waktu 50 tahun. Namun lebih dari 300 tahun telah berlalu. Ye Yuan masih belum mengalami kemajuan apapun. Oleh karena itu, dia tidak dapat memahaminya tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, metode kultivasi yang aku kembangkan sedikit istimewa, menerobos membutuhkan kesempatan. Peluang ini terus tidak datang, jadi aku juga tidak bisa menerobos dari awal hingga akhir. Ekspresi bulu dingin jelek ketika dia berkata, benar-benar tidak tahu metode kultivasi seperti apa, hingga menjadi begiguru. Bahkan seorang jenius sepertimu tidak mampu menerobos. Lupakan saja, akan ada pertemuan tetua 3 hari kemudian. Beberapa orang mungkin akan mempermasalahkan masalahmu, kamu sebaiknya lebih berhati-hati. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya posisi tetua. Itu bukan masalah besar. Mundur dari alam tanpa pamrih, mata Ye Yuan menunjukkan ekspresi yang rumit. Senior, sepertinya, hanya ada jalan terakhir yang bisa diambil. Ye Yuan menghela nafas dan berkata pada tanpa debu. Saat ini, Ye Yuan sudah bisa memasuki alam tanpa pamrih kapan saja. Namun, di bawah alam tanpa pamrih, Ye Yuan menemukan berbagai metode berkali-kali dan masih tidak dapat membuat metode kultivasi lapisan keempat. Selama 300 tahun ini, metode yang Ye Yuan peroleh tidak kurang dari beberapa puluh ribu.
Tapi tidak ada satupun yang bisa bekerja. Tanpa Debu mengangguk dan berkata, hanya bisa seperti ini. Beberapa tahun ini, kamu telah mencoba berkali-kali sebelumnya, ingin membuka dunia batin, namun tidak berhasil. Mungkinkah metode kultivasi lapisan keempat ini benar-benar tidak perlu membuka dunia batin? Perjalanan hati Ye Yuan beberapa tahun ini, tanpa Debu tentu saja memperhatikannya. Namun hasil akhirnya, tanpa Debu juga sangat bingung. Beberapa tahun ini, Ye Yuan selalu berusaha menemukan cara untuk membuka dunia batinnya, tapi itu tidak akan berhasil bagaimanapun caranya. Lautan ilahinya sepertinya tertutup rapat, tidak mampu membuka celah apapun yang terjadi. Mengenai kegagalan yang berulang-ulang, Ye Yuan sudah lama mencapai keadaan tanpa riak seperti sumur yang mengering. Dia berkata, aku merasa mungkin aku telah mengambil arah yang salah beberapa tahun ini. Hanya saja tidak ada keterbukaan dunia batin, bagaimana jalan ini harus diambil membuatku sangat bingung. Tanpa Debu berkata, orang tua ini tidak dapat membayangkannya. Tanpa membuka dunia batin, bagaimana seseorang bisa menerobos ke alam penguasa ilahi? Kekuatan alam penguasa ilahi terletak pada kekuatan dunia. Tanpa dunia batin, di manakah kekuatan dunia? Bahkan jika kamu menerobos ke alam dewa ilahi, bagaimana kamu bisa bertarung dengan pusat kekuatan di alam yang sama? Ye Yuan mengangguk dan berkata, ini juga masalah yang selalu menggangguku. Kemungkinan besar, kunci untuk menerobos terletak di sini. Tanpa Debu menghela nafas dan berkata, saat ini, kamu hanya bisa pergi ke Gunung Bentangan Surga. Namun, Gunung Bentangan Surga bukanlah surga di dunia lain. Kekuatanmu untuk pergi ke sana masih kurang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang sulit bagi orang yang bertekad untuk melakukannya. Betapapun beratnya rintangan ini, aku harus melewatinya juga. Saat Ye Yuan memasuki aula, suasana di dalam langsung menjadi aneh. Awalnya, Ye Yuan adalah bintang yang sedang naik daun di kota Kekaisaran Elang Surgawi, sangat cemerlang, tidak ada yang berani meremehkannya. Namun kini, aura seorang jenius sudah memudar. Persepsi orang-orang terhadap Ye Yuan juga diam-diam mengalami perubahan. Di dunia ini di mana yang kuat berkuasa, yang lemah hanya bisa dilenyapkan. Seorang jenius yang telah jatuh tidaklah cukup untuk mendapatkan penghargaan tinggi dari mereka, bahkan jika dia telah melakukan perbuatan gagah berani untuk kota Kekaisaran Elang Surgawi. Beberapa tahun ini, Ye Yuan menggunakan pil obat untuk merawat berapa banyak pusat kekuatan di kota Kekaisaran Elang Surgawi. Bahkan pusat kekuatan alam penguasa ilahi baru juga memiliki hampir 100 lagi dalam 300 tahun ini. Dan jumlah ini sebenarnya beberapa kali lipat dari keadaan normal. Beberapa tahun ini, Ye Yuan meninggalkan ratusan formula pil baru untuk menara pil. Bisa dikatakan bermanfaat bagi semua generasi. Ning Xiu, Lu Yi, dan yang lainnya, kekuatan alkimia Dao mereka meningkat pesat di bawah bimbingan Ye Yuan. Ye Yuan memperbarui hukum tata ruang untuk menara bela diri, sehingga memungkinkan untuk memahami hukum tata ruang, juga memberikan berkah untuk masa yang akan datang. Jangka waktu 300 tahun mungkin tidak terlalu lama bagi pusat kekuatan alam dewa, tapi kontribusi Ye Yuan terhadap kota Kekaisaran Elang Surgawi tidak dapat dibandingkan dengan para tetua ini. Tapi ini tidak ada gunanya. Karena tidak mampu menerobos ke alam penguasa ilahi, Ye Yuan, Dewa Alkimia Bintang 3 ini, sudah tidak begitu berarti lagi bagi kota Kekaisaran Elang Surgawi. Di atas aula atas, seorang lelaki tua duduk di atas. Pusat kekuatan alam Dewa Surgawi jarang menunjukkan wajahnya. Ye Yuan telah tinggal selama 400 tahun di kota Kekaisaran Elang Surgawi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pusat kekuatan alam Dewa Surgawi di sini. Dan kali ini, dia juga benar-benar merasakan kekuatan seniman bela diri alam Dewa Surgawi. Lebih dari 300 tahun yang lalu, kekuatan Dewa Surgawi yang Ye Yuan temui di punggung Bukit Pemanggil Iblis telah ditekan ranahnya. Tekanan yang diberikan padanya tidak terlalu besar. Bahkan kembali ke atas nanti, mereka juga terluka parah, kekuatan mereka kurang dari 10%. Pusat kekuatan alam Dewa Surgawi ini bernama Hechong, Tetua Agung Kota Kekaisaran Elang Surgawi. Aku memberi hormat kepada Tetua Agung. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata pada Hechong. Hechong mengangguk sedikit dan berkata, duduklah. Bulu dingin dan Xuan Yu memandang Ye Yuan dengan ekspresi rumit, memiliki kesedihan yang tak terkatakan di hati mereka. Situasi saat ini sudah tidak dapat mereka kendalikan. Bukan hanya Ruosu, orang-orang dari sisi mereka juga membuat keributan. Saat ini, bahkan para tetua di pihak mereka sendiri juga mempertanyakan Ye Yuan. Lagi pula,
Seorang jenius yang tidak bisa menerobos ke alam penguasa ilahi bukanlah apa-apa. Ketika semua tetua sudah duduk, He Chong perlahan berkata, "Ruosu, pertemuan tetua hari ini, kamu yang memimpinnya." Ruosu sangat senang saat mendengarnya dan berkata, "Ya, tetua agung." Saat berbicara, Ruosu agak bersemangat. Saat itu, dia benar-benar kehilangan mukanya di tangan Ye Yuan. Hingga saat ini, ia masih belum pulih. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk menginjak-injak Ye Yuan. Jadi bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Adapun masalah Ling Zikun, itu hanyalah insiden kecil. Sekarang, bertahun-tahun telah berlalu, dia tentu saja tidak akan mengingatnya. Ruosu melihat sekeliling dan berkata, "Mengumpulkan semua orang di sini hari ini, saya kira setiap orang memiliki perhitungan di hati mereka. Saat ini, cukup banyak orang di kota yang memberikan kritik terselubung terhadap salah satu tetua kita, berpikir bahwa kekuatannya tidak cukup untuk mengambil peran sebagai tetua. Awalnya, ini hanya sejumlah kecil orang yang berkomentar. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan tetua kita ini tidak meningkat 1 inci pun. Orang-orang yang berbicara di belakangnya juga menjadi semakin banyak. Sebagai upaya terakhir, pertemuan para tetua kali ini perlu diadakan. Jadi setiap orang harus membicarakan pandangannya sendiri terlebih dahulu." Sambil berbicara, Ruosu memberi isyarat kepada beberapa orang kepercayaannya dengan matanya. Beberapa tetua itu segera mengerti. Seorang penatua angkat bicara, "Tidak dapat disangkal bahwa penatua ini pernah membuat kita takjub. Tapi, dia juga telah menipu kita, membuat kita salah paham, berpikir bahwa dia pasti bisa terbang ke surga dalam satu lompatan, bahkan membawa kota kekaisaran elang surgawi kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi kalau dilihat sekarang, semuanya hanyalah kesan yang salah. Membiarkan seseorang yang bahkan tidak bisa menerobos ke alam penguasa ilahi menjadi seorang tetua, ini sungguh memalukan kota kekaisaran." Saat dia selesai berbicara, sesepuh lainnya melanjutkan, "Sungguh ironis. Muridku hanya menggunakan waktu 30 tahun dan menerobos dari dewa asal yang telah selesai menjadi dewa surga lapis pertama. Penatua ini menggunakan waktu 300 tahun penuh, tetapi bahkan tidak bisa melakukan terobosan bahkan penguasa ilahi setengah langkah. Bagaimana bakat biasa-biasa saja seperti ini bisa mengambil posisi sebagai penatua?" Xuan Yu mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara serius, "Huang Wenhao, apakah kamu ingin wajah mengatakan ini atau tidak? Jangan lupa bagaimana muridmu menerobos ke alam penguasa ilahi." Huang Wenhao tidak berani membantah Xuan Yu, tetapi berkata, "Kepala tetua, kata-katamu salah. Ye Yuan membantu muridku menyempurnakan pil semesta Fast Sun, tapi bakatnya sudah ada. Bahkan jika dia tidak mengonsumsi pil obat, dia akan berhasil mencapainya paling lama 50 tahun juga. Tidak seperti sebagian orang, tidak mampu menerobos bahkan dalam 300 tahun. Xuan Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak ketika dia mendengarnya dan sebenarnya agak jengkel. Kata-kata Huang Wenhao membuatnya tidak bisa membantah. Tatapan bulu dingin menyapu ke sekeliling dan dia berkata dengan suara dingin, "Kamu tidak tahu berterima kasih. Beberapa tahun ini, berapa banyak dari kalian yang tidak mendapat manfaat dari Ye Yuan? Sekarang, melempar batu ke dalam sumur, bahkan tidak terselubung sama sekali." There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a